Kita akan membahas tentang hukum Mendel yang pertama atau hukum segregasi. Uh, Maksudnya apa? Ya, kita lihat di sini. Induk bunga dengan bunga warna ungu dikawin silangkan dengan bunga putih. Menghasilkan generasi pertama 100% memiliki anakan dengan warna atau dengan fenotip bunga ungu semuanya. Mengapa? Karena ungu adalah dominan. Logikanya adalah seperti ini, teman-teman, ya. Jadi R besar, R kecil, R kecil. Maka anakan generasi keduanya ya itu memiliki 75% memiliki bunga fenotip bunga ungu, 25% memiliki fenotip bunga berwarna putih. Karena mengapa? Karena ini. Semua anakan yang dihasilkan dari perkawinan silang generasi pertama ya, itu 100% memiliki warna ungu dengan genotip R besar R kecil. Sehingga kemudian kalau anakan ini kita kawin silangkan, maka berarti kita seperti ini. R besar R kecil, R besar R kecil. R besar nanti genotipnya adalah R besar. Fenotipnya bunga berwarna ungu. Kemudian R besar R kecil kita kawin silangkan, maka anakannya adalah R besar R kecil. R besar R kecil karena R besar itu adalah ungu dominan, maka fenotipnya pun juga warna ungu. Hal yang sama juga berlaku pada R besar dan R kecil. Lagi-lagi di sini menghasilkan anakan dengan genotip R besar R kecil. Genotip ini fenotipnya adalah warna ungu bunganya. Kemudian terakhir ada R kecil menghasilkan anakan dengan genotip R kecil, maka fenotipnya adalah putih. Ya, jadi inilah tadi jawaban dari mengapa kok generasi kedua itu ada bunga berwarna putihnya. Penjelasannya adalah hukum segregasi menyatakan bahwa setiap organisme itu membawa dua alel untuk setiap sifat. Jadi contoh untuk setiap sifat, misalkan contohnya adalah sifat bunga, warna bunga, maka setiap individu itu memiliki dua alel, yang mana dua alel itu berasal dari kedua orang tuanya. Satu alel dari orang tua jantan, satu alel dari orang tua betina. Sehingga setiap organisme itu membawa dua alel dari untuk setiap sifatnya. Maksudnya adalah untuk warna bunganya itu ada dua alel. Dari orang tuanya satu, orang tua jantan, dan satunya lagi dari orang tua betina. One from each parent. Parent. Kemudian selama formasi gamet, alel-alel ini akan berpisah sehingga setiap gamet hanya membawa satu alel untuk setiap satu sifat. Ya, makanya tadi dalam konteks warna bunga, maka satu alel, satu sel sperma ya, atau sel jantan, gamet jantan akan membawa satu alel. Satu sel gamet betina membawa satu alel. Sehingga nanti ketika terjadi fertilisasi, akan dua alel yang dibawa oleh sel gamet inilah yang akan diturunkan kepada anakannya. Ya, jadi itu. Sehingga makanya tadi saya sebutkan sebagian sifat orang tua itu diturunkan ke anak. Karena setiap sel gamet yang turun dari orang tua itu hanya membawa satu alel untuk setiap sifatnya. Ingat, setiap sifatnya. Jadi bisa jadi kalau misalkan punya anak 4 kembar identik, ya, maka itu pun genotipnya akan berbeda-beda. Karena tadi alel yang dibawa oleh sel gamet yang membuahi sel gamet betina itu juga bervariasi. Intinya adalah, gampangannya adalah kita sekarang ngomong genotip untuk bunga berwarna ungu itu anggap adalah R besar. Genotip untuk bunga berwarna putih adalah R kecil. Kalau ditemukan genotip R besar, R kecil, maka warna bunga akan berwarna ungu, putihnya nggak kelihatan. Kenapa? Karena warna putih itu resesif, warna bunga purple itu adalah dominan. Sehingga itulah jawaban dari yang ditunjukkan oleh hukum Mendel 1 atau hukum segregasi Mendel. Pada tumbuhan ercis, alel tumbuhan berwarna ungu itu ditandai dengan P besar. Ya, ini R contohnya ya. Kita ganti P sama saja, ini cuma lambang ya, cuma label. Dan warna bunga ungu itu dominan. Sedangkan alel untuk tumbuhan dengan warna bunga putih adalah P kecil. Dan P kecil atau warna bunga putih itu resesif. Artinya apa? Kalau ada kasus seperti ini, R besar R kecil genotipnya, maka pasti dia ungu. Karena R kecilnya nggak kebaca, nggak kelihatan, nggak diekspresikan. Ketika sebuah tumbuhan dengan genotype P besar P kecil menghasilkan gamet, maka sebagian atau separuh dari gametnya itu akan membawa alel P besar, alel bunga berwarna ungu, dan separuh lainnya akan membawa alel dengan bunga putih atau P kecil.
Nah, ini contohnya. Ini hukum segregasi Mendel yang lebih jelas. Satu tumbuhan induk itu memiliki akan menyumbangkan satu gametnya. Gametnya ini satu parpel, ya, jadi P besar. Kemudian tumbuhan apa namanya? Tumbuhan berbunga putih juga akan menyumbangkan satu alelnya warna putih karena R kecil. P besar, P kecil. Dan kedua gamet ini bersatu selama proses fertilisasi, ya. Kemudian generasi pertama semuanya memiliki P besar, P kecil genotipnya. P besar, P kecil. Sehingga anaknya adalah 100% memiliki warna bunga purple atau ungu. Ya. Meskipun genotipnya adalah P besar, P kecil, P besar, P kecil, P besar, P kecil, P besar, P kecil. Dan di sini semua individu, semua anakan itu memiliki dua alel, one from each parent. Semuanya itu dari masing-masing orang tuanya. Sehingga makanya tadi ada keterangan tadi kalau teman-teman ingat bahwa di sini semuanya memang warnanya ungu, tapi belum tentu atau mereka sebenarnya masih membawa informasi berwarna putih, ya. Yang tadi berupa P kecil. Makanya nanti ketika diturunkan bisa muncul generasi keduanya F2 generation itu muncul bunga berwarna putih, ya. Kemudian, nah ini jawaban tadi ternyata ada kelihatan. Nah, karena pada generasi pertama itu semua warna bunganya adalah purple karena dominan, dan ketika ini dikawin silangkan, F1-nya dikawin silangkan, maka muncul hitung-hitungan semacam ini tadi. P besar, P kecil, P besar, P kecil. Kita pakai P saja biar nggak bingung ya. P besar, P kecil, P besar, P kecil, kawin silangkan, muncul P besar, pasti ungu bunganya. P besar, P kecil juga ungu karena ungu dominan. Kemudian ada P kecil, putih karena dia resesif. Baru muncullah rasio 3:1. Jadi ini semakin memperkuat bahwa setiap individu induk itu menyumbangkan satu gametnya, ya, untuk sifat yang sama, sifat warna bunga saja. Ya, jadi ini ya, semua anakan ini memiliki alel bunga ungu generasi pertama, alel bunga ungu, dan dia juga memiliki genotip alel bunga putih tapi resesif. Sehingga resesifnya bermuncul di F2-nya. Ya. Jadi ini genotipnya adalah P purple, P besar, purple white, P besar, P kecil, white purple, P besar, P kecil, white, P kecil, P kecil. Nah, jadi insya Allah teman-teman sampai di sini sangat memahami dengan jelas bagaimana hukum Mendel 1 atau hukum segregasi Mendel. Ya, kemudian bisa menggunakan ini, misalnya kotak Punnett ya, kotak Punnett untuk memprediksi fenotip resius. Jadi ini adalah indukan ya, memiliki genotip P besar, sedangkan kalau yang putih memiliki resesif P kecil. Dan generasi pertama anakannya semua memiliki genotip P besar, which is pasti bunganya berwarna ungu. Karena apa? Karena ungu itu dominan. Jadi efek dari P kecilnya itu adalah tertutupi oleh efek daripada P besarnya atau warna ungunya. Sehingga kemudian kalau F1-nya itu mengalami kawin silang ya atau dikawin silangkan, maka akan menghasilkan anakan dengan genotip adalah P besar, P besar, P kecil, dan P kecil. Sehingga rasionya menjadi 3:1 dengan warna bunga berwarna ungu adalah 75% dan bunga berwarna putih adalah 25%. Ya, jadi ini penjelasannya. Rumus matematika yang dikembangkan oleh Gregor Mendel. Kalau sebuah individu atau kalau sebuah tumbuhan itu memiliki alel P besar atau P kecil, pokoknya sama ya, maka disebut sebagai homozigot. P besar, P kecil. Tapi kalau dia memiliki dua alel yang berbeda, yaitu P besar, P kecil, maka ini disebut sebagai heterozigot. Ya. Karena saat ini kita sedang membahas tentang sifat yang dominan resesif, yang mana bunga berwarna purple itu dominan, putih resesif, maka kalau ada individu anakan dengan genotip P besar, P kecil, itu nanti pasti anakannya akan memunculkan fenotip yang dominan saja, ungu. Tapi nanti di konteks lain, ketika pembahasan lain, itu nanti ada namanya intermediate. Contoh ya, misalkan orang tua ayah memiliki rambut, ini contoh ya, ada memiliki rambut keriting, ibu memiliki rambut lurus. Maka ketika menikah punya anaknya itu memiliki rambut yang bergelombang. Karena
genotip keriting dari ayah, lurus dari ibu, nanti ngeblend. Ya, kayak tadi, hipotesis blending. Ya. Tapi itu di konteks lain. Tapi kalau yang membahas hukum Mendel 1 ini, dia masih dominan resesif. Sehingga kalau ada P besar P kecil atau heterozigot, pasti yang muncul adalah sifat yang dominannya. Fenotip yang dominannya yaitu bunga berwarna purple. Itu hukum Mendel 1. Ya. Oleh karena itu kalau kita lihat, fenotip atau tampilan luar yang berwarna purple itu bisa jadi dikode oleh P besar atau P besar P kecil, sedangkan yang putih itu dikode oleh P kecil P kecil. Jadi fenotip yang kita lihat dari luar, warna bunga yang ungu itu tidak selalu bisa mengembangkan, tidak selalu bisa menggambarkan genotipnya itu apa. Contoh sekarang kita melihat bunga berwarna ungu. Ya. Maka bunga ungu itu genotipnya bisa jadi adalah P besar atau P besar P kecil. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau seandainya kita tahu bahwa kita punya tumbuhan purple berwarna ungu, tapi kita nggak tahu genotipnya apa. Apakah P besar atau P besar P kecil? Kita nggak tahu. Nah, untuk mengetahuinya kita bisa menggunakan teknik kawin silang. Dengan apa? Menggunakan indukan lain yang kita ketahui genotipnya. Contohnya di sini adalah bunga putih. Yang sudah jelas adalah P kecil karena sifatnya resesif. Maka kita kawin silangkan, kemudian kita peroleh ternyata F1-nya, anak generasi pertamanya semuanya adalah purple. Ya, semuanya adalah 100% memiliki bunga berwarna ungu. Maka bisa dipastikan indukan yang tadinya kita nggak ketahui genotipnya apa, sudah jelas dia memiliki P besar P kecil. Karena apa? Karena 100% anakan generasi pertamanya ternyata memiliki bunga berwarna ungu. Sehingga sudah bisa dipastikan bahwasanya ini adalah genotipnya adalah P besar. Karena kalau ini P besar P kecil, maka rasio di sini akan berbeda. Tidak lagi 100% berwarna ungu. Ya, karena kalau P besar P kecil dikawin silangkan dengan P kecil, maka rasio P kecilnya akan semakin banyak, tidak hanya 25%. Ya. Tidak nol, tapi lebih ada. Jadi semakin terlihat bagaimana genotip daripada si induk yang sedang kita cari itu tadi. Sehingga dalam konteks ini ada istilah yang kita kenal dengan istilah monohybrid cross atau perkawinan monohybrid. Yang mana itu dijelaskan oleh hukum segregasi Mendel atau hukum Mendel yang pertama. Jadi hanya warna bunga saja yang dibahas, jadi satu sifat saja yang diperhatikan oleh Mendel, sehingga membuat eksperimen semacam ini disebut sebagai perkawinan silang monohybrid. Hanya melihat warna bunganya saja. Ya. Warna bunga ungu dikawinkan dengan tumbuhan dengan warna bunga putih. P besar, P kecil. Ya. Ini nyumbang alel P besar, ya. Ini nyumbang alel P kecil. Ya. P besar, P kecil. P, ya, menjadi P, dan sebagainya. Sehingga warnanya itu adalah dengan rasio semacam ini. Ya. Jadi ini adalah hukum Mendel yang pertama. Seandainya sekarang kalau kita mempertimbangkan, mengamati dua sifat. Kalau ini tadi kan hanya satu sifat saja, warna bunganya tok, atau warna polongnya tok, atau bentuk polongnya tok, atau warna potsnya tok. Jadi satu sifat saja yang kita amati, maka itu monohybrid cross. Kalau sekarang kita membuat atau mengamati dua sifat tertentu, maka kita sekarang sudah berbicara tentang dihybrid cross atau perkawinan silang dihybrid. Yang mana berarti konteks hukum yang digunakan nanti adalah hukum Mendel yang kedua atau independent assortment. Contoh misalkan teman-teman mengkawin silangkan tumbuhan ercis yang memiliki fenotip bijinya berwarna kuning dan juga bijinya bentuknya bundar atau bola. Dikawin silangkan dengan tumbuhan ercis yang fenotipnya adalah memiliki biji hijau dengan biji yang keriput. Ya, ini ada dua sifat yang kita bahas sekarang. Maka itu adalah hukum Mendel yang kedua atau hukum asortasi bebas.